Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan dibacakannya doa tadi dapat menambah keberkahan kita di dalam menuntut ilmu. Amin. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti semuanya dalam keadaan siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk presensi nanti akan Ibu kirimkan Google Form. Jadi silahkan diisi di akhir pembelajaran. Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silahkan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apa ini kira-kira? Gambar pemuda yang kreatif dan inovatif yang berhasil menjadi Ya, terus yang sebelahnya? sakit, Bu. Ya, benar ya. Jadi ini gambar orang yang sedang sakit dan gambar pemuda yang kreatif dan inovatif sehingga mampu mencetak atau menghasilkan piala melalui perlombaan. Kira-kira ketika kita sakit ataupun ketika dalam perlombaan, kita akan tahu bahwa kita akan sakit atau kita akan menang dalam perlombaan tidak? Tidak. Ya, benar ya, tidak. Begitupun dengan ketika kita melakukan lomba, kita juga tidak tahu apakah kita akan menang dalam perlombaan atau kalah dalam perlombaan. Karena semua itu merupakan ketentuan dan ketetapan yang hanya Allah yang tahu. Kita hanya berusaha untuk agar tidak sakit dengan menjaga kesehatan, minum vitamin, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bisa kreatif, inovatif, dan mendapatkan juara, maka kita harus giat belajar. Itu juga yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, langsung saja sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, pertama, menguraikan pengertian iman kepada qada dan qadar dengan tepat, kemudian menunjukkan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq secara rinci. Dan keempat, menerangkan dalil nakli, beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Kelima, menyebutkan fungsi beriman kepada qada dan qadar secara lengkap. Keenam, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar secara cermat. Ketujuh, menyusun gambar mengenai kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dengan benar. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yakni pengertian beriman kepada qada dan qadar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Jadi iman kepada qada dan qadar itu termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Selanjutnya, pengertian qada. Minta tolong untuk Mbak Amanda Apriliani. Minta tolong dibacakan ya, Mbak. Pengertian qada dan qadar. Satu, qada secara bahasa berarti ketetapan, tentuan, ukuran, takaran adalah sifat. Secara istilah yaitu ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak
Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk alam semesta. Baiklah, terima kasih ya Mbak Amanda. Jadi kode merupakan ketetapan Allah yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Selanjutnya, pengertian dari qadar. Minta tolong untuk Mbak Sherly Tria Amanda. Mbak Sherly, minta tolong untuk dibacakan pengertian dari qadar. Pengertian beriman kepada kode dan qadar. 2. Qadar berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, terima kasih ya Mbak Sherly. Selanjutnya, macam-macam takdir. Ada 2, takdir mubram dan juga takdir mu'alaq. Minta tolong untuk Mbak Indah Prihatin. Mbak Indah Prihatin, minta tolong dibacakan ya Mbak. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapapun. 2. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Ya, benar sekali ya. Jadi macam-macam takdir ada 2. Pertama takdir mubram dan yang kedua takdir mu'alaq. Contoh dari takdir mubram atau takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun, misalnya kematian. Kemudian masing-masing dari kita pasti hanya memiliki satu ibu kandung. Selanjutnya untuk contoh dari takdir mu'alaq. Misalnya Rara dari keluarga sederhana, dia tidak mempunyai cukup biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, sehingga Rara belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, Rara mendapatkan beasiswa dan dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Selanjutnya, dalil nakli beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 51. Kedua, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Dan ketiga, terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 61. Dan juga terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa telah diperintahkan kepada malaikat Jibril supaya menulis 4 perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, dan nasib rugi atau untungnya. Selanjutnya, kaitan antara takdir, ikhtiar, dan juga tawakal. Minta tolong untuk Mbak Aduna. Mbak Aduna ada tidak? Minta tolong dibacakan ya. Takbir adalah takaran ukuran ketetapan undang-undang yang diciptakan Allah tertulis di Lauhil zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan segala urusannya kepada Allah. Baiklah, terima kasih ya Mas, mohon maaf tadi materinya Mbak. Ya Bu, nggak apa-apa. Jadi kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Perlu diketahui terlebih dahulu, takdir merupakan ketetapan atau undang-undang diciptakan Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Kemudian ikhtiar berarti berusaha, dan tawakal berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kaitannya antara takdir, ikhtiar, dan tawakal? Jadi, takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang sulit untuk dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu,
Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Bertawakal bukan berarti bahwa seseorang hanya diam dan bertopang dagu tanpa bekerja. Orang yang sudah menentukan pilihan dan cita-citanya tanpa mau bekerja hanya akan menjadi lamunan atau khayalan semata. Karena itu, tidak akan pernah terlaksana. Jadi, kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal sulit untuk dipisahkan atau tidak boleh untuk dipisahkan ya. Selanjutnya, fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ini Mas atau Mbak Gesit Nana Hardika, minta tolong dibacakan ya. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. A. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. B. Menghindari sifat sombong. C. Keberhusnusan, bersangka baik. D. Melatih kesabaran. E. Terhindar dari sifat ragu dan Baiklah, terima kasih ya Mbak Gesit. Jadi fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 5 ini, seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Gesit tadi. Mendorong kemajuan dan kemakmuran, maksudnya ketika kita beriman kepada qada dan qadar, berarti kita berusaha untuk memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar dengan cara belajar sehingga kita mampu menciptakan teknologi atau pengetahuan yang dapat membantu kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lainnya yaitu menghindari sifat sombong. Dengan beriman kepada qada dan qadar akan menghindarkan kita dari sifat sombong. Selanjutnya, melatih berhusnuzon atau berbaik sangka. Keempat, melatih kesabaran. Kelima, terhindar dari sifat ragu dan juga penakut. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Ini Mas Elang. Mas Elang minta tolong untuk dibacakan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. A. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena qada dan qadar tersebut sangat logis atau masuk akal. Pemahaman yang melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. C. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Tidak boleh putus asa karena senantiasa pada keadilan Allah. E. Bersyukur apabila memperoleh apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau Ya, baiklah. Terima kasih ya, Mas Elang. Selanjutnya, Mbak Mita. Mbak Mita Sukanti, minta tolong untuk dibacakan ya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. iman kepada qada dan qadar. A. Allah telah menggariskan hukum dan qadar. Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki buruk, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. C. Kita menyadari manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri. Di antaranya untuk saling mengenal dan bekerja sama. D. Dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. F. Atau kesukaan bukan sebuah khayalan karena jika kita mau berusaha, Allah pasti buka jalannya. G. Mampu membedakan antara jalan yang baik dan yang buruk karena masih memiliki akibat atau konsekuensinya. H. Menjadi pribadi yang tidak pernah asa dan lupa diri apabila menghadapi sesuatu baik kesenangan maupun kesedihan. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Baiklah, terima kasih ya, Mbak. Jadi, hikmah beriman kepada qada dan qadar intinya menjadikan kita bersemangat untuk selalu berusaha menggapai apa yang kita inginkan.
Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi selanjutnya ini nanti kita akan bermain true or false atau benar atau salah. Jadi nanti Ibu akan share screen papan putih. Nah, di masing-masing HP kalian mungkin ada yang ada atau tidak ada lambang pensil. Lambang pensil ada tidak? Ada, Bu. Ada. Ya, nanti silahkan ya. Setiap Ibu menyampaikan pernyataan, silahkan kalian tuliskan B. B berarti pernyataan yang Ibu sampaikan benar. Kalau S berarti pernyataan yang Ibu sampaikan salah. Jadi didengarkan setiap pernyataan dengan baik ya. Oh, Baiklah, Ibu mulai ya. Pernyataan yang pertama, silakan didengarkan baik-baik. Setelah mendengarkan dan merasa bisa menjawab, atau nanti kalau yang lambang pensilnya tidak ada, bisa menghidupkan audio ya, dijawab dengan secara langsung. Pernyataan yang pertama, kode secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Benar atau salah? Silakan dituliskan. benar, Bu. Kita tunggu jawaban teman-teman yang lain dulu ya. Ya, baiklah. Benar, benar ya. Jadi, kode secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, dan juga sifat. Baiklah, selanjutnya pernyataan yang kedua. Silakan didengarkan baik-baik ya. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati, merupakan contoh dari takdir mubram. Benar atau salah? Silahkan. Benar. Ayo yang lainnya. Benar. Ya, benar sekali ya. Jadi, setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau kematian merupakan contoh dari takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Baiklah, Ibu bersihkan terlebih dahulu. Pernyataan yang ketiga, didengarkan baik-baik ya semuanya. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang boleh untuk dipisahkan. Ayo, benar atau salah? Salah. 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 Masya Allah, pintar-pintar sekali ya. Ya, jadi takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang boleh untuk dipisahkan, itu salah. Karena takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah 3 hal yang tidak boleh untuk dipisahkan. Baiklah, selanjutnya pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, dengan memahami kode dan kodar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau salah? Benar. 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 Ya, benar ya. Jadi dengan memahami kode dan kodar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang terakhir, didengarkan baik-baik ya. Takdir mu'alaq ialah takdir yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Benar atau salah? Benar. Ayo, siapa yang menjawab benar perwakilan salah satu? Kenapa menjawab benar? Salah. Ayo, tadi ada suara mas-masnya tadi kencang sekali menjawab benar. Silahkan disampaikan kenapa menjawab benar.
Jawabannya salah ya, karena takdir mu'alaq ialah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, dan takdir yang tidak dapat diubah itu merupakan takdir mubram. Baiklah, tidak apa-apa ya, ada yang salah satu, tapi semuanya sudah bisa, kebanyakan sudah menjawab dengan benar. Jadi, insya Allah adik-adik semuanya sudah paham materi yang Ibu sampaikan. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu ya, karena adik-adik semuanya insya Allah sudah paham karena sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Dan takdir itu sendiri atau ketentuan dan ketetapan Allah dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram, yakni ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun, dan juga takdir mu'alaq, yakni takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Sampai di sini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, untuk tugas kalian di rumah, nanti akan Ibu share Google Form yang isinya presensi dan juga sekaligus tugas berupa pilihan ganda untuk kalian kerjakan. Nanti setelah mengerjakan akan langsung keluar poin atau nilainya. Dan selanjutnya, tidak terasa ya, kita sudah berada di ujung pembelajaran, sudah hampir pukul 8, tapi tadi kita memulainya pukul 8 kurang. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga semua di sini pasti mau ya, jadi orang yang sukses, membahagiakan kedua orang tua, yaitu salah satunya dengan cara berusaha. Usahanya yaitu belajar, mengerjakan tugas, mematuhi bapak dan ibu guru. Setelah kita berikhtiar atau berusaha, selanjutnya yang terakhir yaitu tawakal atau menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.